Program pesantren sarjana yang telah berjalan selama 15 tahun di Universitas Islam Bunga Bangsa atau UI BBC menjadi sebuah program unggulan untuk mengantarkan bukan saja kematangan pada nilai intelektual, tapi spiritual pun menjadi sesuatu makna mendalam. Dengan berbagai rangkaian kegiatan digelar dari tanggal 2 Maret sampai dengan 7 Maret 2026, Pesantren Sarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon ditutup dengan menggelar kegiatan talk show yang menghadirkan pemateri pengacara handal Miranti Kusumawardani Rusamsi. Nah, seperti apa pemirsa rangkaian dari penutupan Pesantren Sarjana dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon? Kita ikuti liputannya. Maka teman-teman langsung ngaji ke juz yang sudah dibagikan ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Haji Oman Fatul Rahman MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Ibu Dr. Hajah Rina Marliani MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammadun MSI. Yang kami hormati pemateri talk show kita, Ibu Miranti Kusumawardani AMD Kom SHMKM. Yang kami hormati jajaran pembina, dosen, dan sivitas akademika Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Yang kami hormati Ketua Senat Mahasiswa Saudari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Saudari Ananda Rizky Sabrina. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Pesantren Sarjana 2026 Saudara Ashraf Fajadi. Pada acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان
Bunga Bangsa Cirebon. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan juga karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam acara penutupan rangkaian kegiatan pesantren sarjana yang dirangkaikan dengan talk show pada kesempatan ini. Aku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik, mulai dari sesi kajian, pembelajaran berbasis kitab, hingga pada hari ini kita tutup dengan kegiatan talk show yang mengangkat tema Hukum Tuhan di Tangan Negara, Dialektika Hukum Islam dan KUHP baru dalam menjaga moralitas bangsa. Tema ini tentu menjadi sangat relevan untuk kita diskusikan bersama, khususnya di tengah dinamika masyarakat modern. Bersama kita juga ada Dr. Randa Haja Lina Marliani MA, Wakil Rektor. Tentunya yang saya hormati pula para dekanat, ketua Kaprodi, para guru yang telah membersamai perjalanan intelektual dan spiritual kita, serta teman-teman pesantren sarjana hari ini yang dibanggakan. Ini akhirnya sampai pada titik penutupan, tapi sesungguhnya ini bukanlah akhir ya teman-teman, karena akan ada proses lagi yang lebih panjang. Karena pesantren sarjana ini mengingatkan kita bahwa intelektual bukan hanya soal gelar atau pengetahuan, tetapi juga tentang adab, kebijaksanaan, dan keberanian untuk terus belajar. Kita hingga pada acara penutupan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya. Terima kasih juga kepada para pemateri yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian kegiatan pesantren sarjana ini dari awal hingga akhir dengan penuh antusias dan kedisiplinan. Tentunya kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana menambah pengetahuan keislaman, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, memperdalam pemahaman agama, serta menumbuhkan karakter mahasiswa yang berakhlak mulia. Makanya di sini temanya adalah mengintegrasikan akhlak, akal, dan akselerasi digital. Mudah-mudahan dengan kegiatan pesantren sarjana ini, kami berharap nilai-nilai yang telah diperoleh selama kegiatan ini dapat terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kegiatan pesantren sarjana ini. Dan Ibu mewakili Pak Rektor ya. Kebetulan beliau ada kegiatan di luar. Mudah-mudahan langkah kita ke depan akan lebih baik lagi. Ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu mengucapkan salam terakhir, Ibu ada pantun. Pergi berlayar menuju seberang, singgah sebentar membeli kurma. Pesantren sarjana kini sudah usai, semoga akhlak dan iman semakin terjaga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam.
memeriahkan pemateri pada talk show pada sore hari ini, Ibu Miranti Kusuma Wardani AMD KEP SHMKM. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Miranti Kusuma Wardani. Titel saya betul memang nama Mano. Sebelumnya saya ada sekolah sarjana ilmu komunikasi, kebidanan, SH. Kebetulan S2-nya saya ngambilnya MKN, makanya begitu MH saya minta ralat karena saya susah sekali sekolah MKN itu. MKN itu Magister Kenotariatan yang punya biasanya notaris-notaris. Artinya kenapa saya ingin teman-teman semua di sini kenal dengan sekaligus titel itu kita harus bangga, teman-teman semua punya titel juga harus bangga. Karena apa, dengan titel itu adalah jati diri bahwa di LKBH ini ada tim yang mengerti tentang akta notaris. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini ada Pak Fahmi, ketua LKBH-nya, udah kenal kan? Sebelumnya ketua LKBH. Ya, saya bawa rombongan ceritanya, saya bawa rombongan kantor saya, Ibu Sri Lestari, beliau sudah jadi advokat dari tahun 2002. Wah, kayaknya masih pada umur berapa ya? Wakil sekretaris Apindo juga ya, berarti bukan orang sembarangan semua nih. Dan sini ada dari BBC juga tuh, kita ada di situ teman-teman saya, ada Mbak Dita coba itu bagian dari sini. Sebelum saya ada talk show, nanti bagian pertanyaan itu ada di sesi saya. Sesi pertama saya ingin Mas Gusti dulu yang menerangkan tentang perubahan dari KUH pidana baru lama ke menjadi yang baru. Mas Gusti dulu menjelaskan, mohon disimak. Nanti pertanyaannya bisa jadi saya ditanya, bisa jadi saya yang bertanya, karena saya nyiapin parfum merek saya bagiin 3 buat yang beruntung. Mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata Mbak Mira dan Pak Ustadz Madun, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Gusti Rendra Maulana. Saya kebetulan sarjana hukum dan ambil sertifikat profesi advokat sejak 2018. Dialektika hukum Islam dan KUHP baru dalam menjaga moralitas bangsa. Jadi ada yang tahu nggak sih dialektika itu istilahnya apa? Ada yang tahu? Tadi ada hadiahnya nggak Pak? Ada yang tahu dialektika itu apa? Kenapa temanya dialektika hukum Islam dan KUHP baru? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi kalau dialektika itu penggabungan unsur ya. Jadi unsur hukum Islam dan hukum pidana nasional. Jadi kenapa ada peran hukum Islam? Karena kita menganut Pancasila. Kalau Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti itu yang menjadi landasan moral kita untuk menyusun KUHP baru ya. Oke, kita masuk ke itu ya, dialektika ya. Jadi 2 unsur yang berbeda, jadi dijadikan satu antara unsur hukum Islam dan hukum pidana. Jadi ini materinya perbedaan KUHP dan KUHP lama dan baru ya. Oke, next, boleh lanjut. Nah ini karena ini campur ya, dari segala jurusan. Ada yang tahu nggak sebelumnya? Kepencet dulu lagi. Apa itu hukum pidana? Ada yang tahu? Ada yang fakultas hukum? Fakultas hukum ada? Masuk? Cuma satu? Yang kalau anak hukum tuh kalau ditanya mana fakultas hukum? Langsung. Biasanya begitu ya. Hukum pidana, supaya teman-teman tahu ya, hukum pidana itu tuh mengatur perbuatan yang dilarang. Jadi menentukan siapa yang dapat dihukum, menentukan jenis dan berat pidana, dan bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan. Jadi hukum itu dasarnya adalah untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Jadi kalau tidak adil berarti bukan landasan dari suatu hukum ya. Makanya KUHP ya, KUHP lama dan KUHP baru. KUHP lama itu warisan Belanda ya. Jadi kita menganut KUHP baru itu warisan Belanda, sekitar sudah 100 tahun lamanya kita pakai KUHP edisi Belanda. Jadi makanya kenapa diupdate, karena balik lagi sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi zaman itu semakin berubah, makanya perlu ada penyesuaian KUHP. Oke. Riwayat arisannya
tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bu Meranti bahwa terkadang seseorang itu terkena pidana secara tidak sadar ataupun tidak. Kenapa orang yang mengajak di sini terkena meskipun dia tidak mengetahui? Karena secara tidak langsung dia membantu untuk terjadinya suatu pelanggaran tadi kepada korban tadi, meskipun dia baik mengetahui ataupun tidak. Jadi secara tidak langsung dia menolong terjadinya kejahatan tersebut. Ya, memang itu intinya. Oke, tapi saya jelasin lagi nih. Selamat ya. Sekarang yang harus ditanamkan di dalam hati, kenapa kita tidak boleh ikut-ikutan? Karena ada pasal junto 55 turut serta. Ya, dan juga yang namanya pasal penipuan penggelapan itu menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi diri sendiri nggak untung juga menguntungkan orang lain, kita bisa kena. Tuh, hati-hati di situ, perempuan yang suka ngajak-ngajak. Enggak, Mas. Jadi mulai sekarang kita memang harus berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku ya. Saya sendiri ya pikir dulu waktu saya masih jadi bidan, saya sudah sekolah hukum, belum kepikir tuh hukum itu seperti apa. Begitu mungkin nanti kalau saya jadi pengacara, pengacara itu yang saya tahu punya hak imunitas. Ya kan, hak imunitas itu apa? Berarti pengacara itu tidak bisa dituntut. Tapi kalau dalam rangka melindungi keperluan kliennya. Tapi kalau dia sendiri bertindak pidana tetap bisa ya. Dan sejak itu begitu saya sudah menjadi pengacara, semakin kita tahu hukum tuh semakin kita hati-hati. Jadi misalnya, Mbak Mira tolong dong, ini dong promosi gini, kita harus cari tahu dulu bener-bener nih produk ini menipu atau enggak, orang ini menipu atau enggak, ketimbang ya kita ikut promosinya, terus akhirnya kita ke bawah-bawah, gitu. Terus kayak seperti ujaran kebencian, ya kan? Tadi yang saya bilang, ada yang mengganggu BBC, semua katanya mau pada marah, ya kan? Marahnya seperti apa, ya kan? Nah, terus akhirnya karena saking marah, ada di sini ada ketua BEM nggak Pak? Ada ya? Ketua BEM-nya misalnya kan ya langsung bikin di sosmed dengan kata-kata yang memprovokasi. Setiap orang yang menyebarkan berita atau diduga berita bohong, ya kan, dapat mengakibatkan kerusuhan masyarakat, ada denda dan juga penjara. Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, tidak lengkap, dan diketahuinya patut diduga mengakibatkan kerusuhan, ada pidana penjara 2 tahun. Terus setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran. Perbuatan yang dilakukan dengan tulisan atau gambar disiarkan, dipertunjukkan. Nah, itulah. Jadi kita di saat mau menyerang orang pun hati-hati dengan tulisan kita. Kita yang sudah ngerti hukum, lebih baik kita apa? Lebih baik kita bersurat, ya kan? Siapa nih yang bikin menjerat? Lebih baik kita balikin lagi ke ke aparat hukum ya. Bisa langsung kita laporkan ke polisi atau diskusi dulu nih sama kita yang ada di LKBH. Apa orang-orang banyak yang mendapat ketidakadilan? Karena orang sekelilingnya diem. Sudah yang punya masalahnya nggak ngerti hukum, orang sekelilingnya diem, nggak ada yang ngasih dia petunjuk, ya kan? Judul talkshow ya, hukum Tuhan, pada gini, hakim itu betul ya, disebutnya adalah sons of God, artinya suara Tuhan. Hakim itu tidak bisa ditanyain kenapa sih kok putusannya ini. Sekali lagi memang yang namanya Tuhan itu tadi kan, ketuhanan yang Maha Esa, artinya hanya Tuhan yang paling benar, hanya Allah memang yang paling benar. Artinya walau sekalipun hakim itu suara Tuhan dan dia tidak bisa diintervensi, tapi ingat, kita masih bisa melaporkan hakim-hakim yang tidak benar ke KY, namanya Komisi Yudisial. Kita laporkan ke KY, jangan dikira dicuekin, itu benar-benar diproses. Ya, jadi kita
kok ada hakimnya nih masuk angin nih, saya tahu kok ini jelas-jelas posisinya benar, kemarin saya lihat adanya ini. Bicara, kita memang harus kritis ya, tapi kritisnya di dalam langkah yang benar. Kalau melihat seperti itu, konsultasikanlah kepada pihak-pihak yang mengerti hukum. Laporkan hal-hal seperti itu. Jadi jangan pernah lagi ada paradigma takut itu keluarganya aparat, takut itu keluarganya orang pengadilan. Semuanya bisa dilaporkan. Ya, kalau kita mau kritis, kritislah pada yang bersalah. Gitu kan. Tapi itu lagi tadi, diskusi dulu, tabayun dulu, pastikan dulu permasalahannya, baru kita bertindak. Kayaknya semua agama memang bukan kayak yang mengajarkan ini kebaikannya, memaafkan. Kalau di dalam Nasrani adalah pengampunan, ya kan. Terus kalau di kitanya adalah tabayun, kalau di hukum ada namanya klarifikasi, ya kan. Jadi kalau misalnya di dalam hukum pidana sendiri, dari hukum perubahan dari hukum pidana lama dan baru, kalau dulu pokoknya menjalin dulu utamanya menjalin dulu. Makanya polisi selalu bilang, begitu ada yang lapor, ibu pengennya orang ini di penjara apa pengennya kembali? Katanya kalau pengennya kembali, ibu harusnya bukannya perdata. Digituin sama polisi. Tapi sekarang supaya menghemat itu semua, tidak perlu ada dua-dua masalah. Polisi, jaksa itu sudah harus menawarkan pengembalian, bisa nggak? Dengan dia mengembalikan apa terus nanti dia jadi bebas, enggak juga. Ini kan berlaku hanya untuk orang yang diancam hukumannya di bawah 5 tahun. Artinya hanya tindak pidana ringan. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami selaku pembina kegiatan ini sekaligus bagian kemahasiswaan Warek 3 Muhammadun perkenankan untuk menyampaikan sekelumit atau review dari kegiatan pesanan sarjana. Ini merupakan kegiatan akademik yang diadakan setiap tahun sekali sebagai upaya penguatan pendidikan agama, karakter, mental maupun spiritual. Kegiatan ini ya ada beberapa bentuk kegiatan, kajian kitab, kemudian diskusi ilmiah dan juga praktek ibadah praktis. Harapannya kegiatan ini adalah menjadi momen bagaimana Ramadan itu digunakan untuk terus belajar, khususnya untuk penguatan agama. Nah, untuk terakhir kita memang biasanya ada momen-momen untuk acara seminar, talkshow dan sebagainya. Alhamdulillah ini momennya sangat tepat. Yang baru hangat adalah tentang KUHP baru. Alhamdulillah Ibu Miranti Kusumawardani Anudi SHMKN berkenan untuk hadir bersama tim, ada Mas Gusti SH yang luar biasa. Tadi Bapak tahu sendiri bagaimana mahasiswa sangat antusias sampai waktunya kurang. Nah, tapi Pak Rektor mengharapkan nanti untuk ada jilid 2 karena mohon maaf ini di Bunga Bangsa alhamdulillah tidak hanya S1, ada S2 bahkan sampai S3. Oleh karena itu perlu kiranya pemahaman tentang hukum yang luar biasa dan sangat penting ini disampaikan pula kepada yang lain yang hari ini belum berkesempatan, karena untuk pesan sarjana itu hanya untuk semester bawah, semester 2. Jadi mereka setiap tahun, tadi yang semester 4 sudah pernah, semester 6 juga pernah. Cuma alhamdulillah tadi kita terbuka, link streamingnya kita bagikan ke berbagai bagian dari Bunga Bangsa termasuk alumni, ya tentu dengan segala kekurangannya karena tentu dialognya tadi kan tidak ada dari online. Oleh karena itu kami berharap nanti Bu Miranti beserta tim selalu sehat dan bisa membersamai dan bisa terus berkolaborasi sinergi dengan Bunga Bangsa, di samping beliau juga sebagai pembina dari LKPH, Lembaga Konsultasi Hukum. Terima kasih, semoga kegiatan ini membawa berkah manfaat kepada bangsa, khususnya masyarakat Cirebon, dan semakin tercerahkan tentang bagaimana berbangsa, bernegara dan baik, bijak dalam bermedsos, bijak dalam menggunakan media-media yang tentu jika tidak hati-hati akan bermasalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Firmansyah sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon.
Dan ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan kegiatan yang memang diselenggarakan oleh Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon dalam bentuk pesantren sarjana. Pesantren sarjana ini memiliki makna religius sehingga impact-nya adalah impact yang mengeluarkan akhlakul karimah bagi setiap orang-orang yang mengikuti. Kemudian relevansinya dengan kegiatan ini, khususnya kegiatan talkshow tadi, yaitu untuk memberi pemahaman dan penyegaran, motivasi, serta untuk memperkuat bagi kalangan setiap mahasiswa. Karena kalau kita mengetahui bahwasanya hukum itu berlaku untuk kesemuanya, untuk itu kami hadir dalam talkshow di bulan suci Ramadan ini. Semoga talkshow ini memberikan impact yang sangat luas dan memberikan kesadaran penuh terhadap mahasiswa-mahasiswa khususnya di Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren sarjana di Bunga Bangsa Cirebon ini sudah berjalan hampir 15 tahun, dan ini adalah merupakan program rutin yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, dan salah satu syarat mengikuti sidang skripsi ini di dalam rangka mewarnai mereka tidak hanya mengenal literasi modern atau literasi buku-buku referensi, tetapi mereka juga dituntut untuk bisa mengenal referensi yang klasik, yaitu kitab-kitab kuning, sehingga mereka semakin wawasannya semakin luas, dan ini menjadi landasan mereka. Para mahasiswa ini adalah alumni Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Selain itu, kita juga ditutup dalam pesantren sarjana ini dengan talkshow yang berkaitan dengan kegiatan memahami konteks hukum KUHP terbaru, sehingga harapannya mahasiswa juga memahami betul tentang hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga mereka para mahasiswa betul-betul paham bagaimana KUHP yang terbaru ini, dan ini bagian daripada fakultas hukum yang ada. Jadi di Bunga Bangsa ini ada beberapa fakultas, ada fakultas tarbiyah, ya, dan ada fakultas ekonomi dan bisnis Islam, ada fakultas komunikasi dan penyiaran Islam, dan yang terakhir adalah fakultas hukum. Dan sekaligus juga Bunga Bangsa dalam perkembangannya, alhamdulillah sudah memiliki program pascasarjana, yaitu program doktor manajemen pendidikan Islam, dan juga memiliki program pascasarjana 4, yaitu pascasarjana manajemen pendidikan Islam, ekonomi Islam, pascasarjana pendidikan guru, madrasah dan sekolah dasar. Juga alhamdulillah juga memiliki program pascasarjana pendidikan agama Islam. Itu barangkali yang tentunya kami harapannya pada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan pesantren sarjana 2027. Kami punya tagline, yaitu 4S. Dia harus spirit, dia harus solid, dia harus juga menjadi speed dalam berbagai hal, smart, cerdas. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan dalam pesantren sarjana ini menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pesantren Sarjana Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, tim liputan melaporkan.